Saya suka banget keliling Lampung, coba-coba UMKM. Masya Allah, ibu-ibu Lampung luar biasa. Makanannya yang dibuat enak-enak. Tepuk tangan. Lampung selama ini adalah tumbuh dari sektor pertanian, Pak. Hampir 28% GDP kami itu GDP-nya, PDRB-nya kira-kira 520 triliun tahun kemarin. Itu 28%-nya dari komoditas, dari 3 komoditas yang utamanya, padi, jagung, dan singkong. Singkong ya, Bu? Naik turun pendapatan masyarakat Lampung hampir 9.500.000 ini atau 4 juta keluarga ini tergantung dari komoditas-komoditas pertanian. Singkat cerita, selama ini sebelum zaman Pak Prabowo harga komoditas ini kecil harganya. Kalau panen jatuh, kalau nggak panen tinggi. Tapi di zaman Pak Presiden ini harga-harga ditahan, harus tinggi terus. Bener nggak? Alhamdulillah, selama 2025 kami menjaga harga-harga komoditas ini, harga-harga tinggi, ya, dan semua petani di Provinsi Lampung itu mendapatkan hasil yang baik ketika panen. Apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini, ya, pertumbuhan ekonomi di Lampung tahun kemarin itu untuk pertama kalinya selama 5 tahun berturut-turut itu di atas rata-rata nasional. Kami tumbuh di atas nasional. Selama ini Lampung tumbuh, cuman tumbuhnya itu tidak di desa, dia lebih banyak keluar, sehingga uangnya itu nggak banyak berputar. Apa yang terjadi kalau nggak banyak berputar? Yang nggak banyak berputar, akhirnya konsumsi masyarakat, termasuk kepada UMKM, ini kecil. Di 2025 kemarin, uangnya masuk ke desa, tumbuh. Ya, uangnya itu ada di Provinsi Lampung, akhirnya pendapatan masyarakat besar, konsumsinya semakin tinggi. Jadi saya perkirakan tahun ini UMKM akan mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Ini harus siap-siap, Ibu. Jadi modal kami untuk tumbuh ke depan adalah harga komoditas yang naik, uangnya itu ada di Provinsi Lampung, konsumsi tinggi. 51% uang yang berada di Provinsi Lampung ini karena adanya pergerakan ekonomi yang didukung oleh UMKM. Jadi luar biasa. Kayak ibu-ibu ini ada 498.000 totalnya di Provinsi Lampung. Mereka yang menggerakkan ekonomi Provinsi Lampung selama ini. 70% UMKM di Provinsi Lampung ini perempuan. Bener nggak? Kenapa mereka mau jadi pengusaha? Mereka tidak pernah punya cita-cita waktu kecil jadi pengusaha. Ada nggak akhirnya? Jarang. Tapi karena ekonomi sulit di desa, suami susah mencari pekerjaan, ya kan? Ibu-ibu punya semangat untuk survive. Survive itu apa ya? Bertahan. Bener nggak? Awalnya gitu kan? Bertahan. Ini kebanyakan saya keliling-keliling Lampung selalu bicara sama UMKM. Mulai berpikir bagaimana saya harus bertahan. Pertama kali yang dilihat, ada apa di sekitar saya, begitu ya? Ternyata yang dilihat ya 3 itu aja, Bu. Singkong, jagung, sama pisang. Seberita baik ya, 4 keripik terlaku di muka bumi ini dari 4, Bu. Kentang, jagung, pisang, dan singkong. 3 ada di Provinsi Lampung. Jadi ibu-ibu sebenarnya punya komoditas yang digemari di seluruh penduduk dunia. Gimana caranya masuk ke sana? Nah, singkat cerita, mulai ada yang nanya sama temennya bagaimana cara buatnya, bener? Yang paling banyak nonton YouTube, bener? Nah, luar biasa. Nggak ada yang ikut sekolah menjadi UMKM, ada nggak? Belajar, gitu. Alhamdulillah ada yang ketemu akses permodalan seperti PNM. Ya bener ya, Bu ya? Ada yang nggak ketemu juga, bener ya? Ada yang usahanya, ini singkat cerita, ini Pak, 80% UMKM kami berbasis komoditas, dan dari 3 komoditas itu. Ada yang bisa bertahan 6 tahun, 7 tahun, benar ya? Ada yang lebih banyak 2 tahun mati. Ini realitas. Ya, iya ya.
saya suka banget keliling Lampung, coba-coba UMKM. Masya Allah, ibu-ibu Lampung luar biasa. Makanannya yang dibuat enak-enak. Tepuk tangan. Ada ibu-ibu yang buat. Mereka buatnya bukan hanya untuk laku, tapi dengan kasih sayang. Kerasa kok Bu kalau lagi makan. Tidak punya bekal untuk bagaimana cara memasarkan, benar? Tidak punya bekal untuk bagaimana memanajemen manajemen UMKM, ya, apalagi keuangan, ya kan? Keuangan. Nah biasanya uangnya dipegang suami di sini. Enggak, Bu, yang suami kasih ke ibu itu yang udah siap dibuang, Bu. Ada lagi di sini, Mbak. Coba cek lagi bener ada. Memanajemen keuangannya keuangan rumah tangga, tapi keuangan perusahaan mereka tidak siap. Gitu. Tidak punya network atau jaringan dalam pemasaran, benar ya? Apalagi pasar, apalagi untuk meningkatkan kualitas supaya punya daya saing bisa bersaing dengan home industri yang lain atau industri-industri besar. Kalau cita-citanya luar biasa Bapak sekalian, begitu bisa jadi produk, saya akan memasarkan produk saya ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Begitu, benar nggak? Ini cita-cita UMKM cuma satu Pak, barangnya bisa diekspor. Masuk Indomaret, Alfamaret yang buat keripik pisang, itu mereknya ada berapa Bu di Lampung? Keripik singkong aja ada 5.000 merek Bu. Tapi di Alfamaret, di Indomaret cuma 10, 15 merek. Susah ya Pak? Udah gitu diutangin lagi. Berapa lama? Ya? Sebulan. Kalau nggak laku disuruh ambil lagi gitu ya. Ternyata ekosistem kita tidak mendukung, belum sepenuhnya mendorong UMKM untuk tumbuh. Benar ya? Ternyata mereka ya bergerak sendiri, berjuang sendiri, menjual sendiri, keliling sendiri. Ya tapi ini yang terjadi kemarin dan insya Allah akan kita benarkan ke depan. Ini singkat cerita, ada yang survive, ada yang punya dasar, ada yang survive. Saya pernah ketemu satu UMKM, dia hampir 7 tahun jadi UMKM. Akhirnya produk dia itu dikirim ke Singapura, ke Dubai untuk tes ya, untuk tes. Dapatlah email. Oke, produk kamu saya beli, kita karena orang luar negeri. Kamu ekspor, minimal 1 bulan 1 kontainer, 21 ton. Produksinya cuma 200 kilo satu hari. Akhirnya pupus harapan untuk ekspor, gitu. Jadi sekali lagi ya, kita harus desain ulang ya, bagaimana penataan UMKM kita benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang kuat dan tumbuhnya secara bersama-sama. Gitu. Saya gitu, sama-sama. Nah, Ibu sekalian, tadi satu sektor harga komoditas naik ya. Nah, ada sektor lain yang masa depan Provinsi Lampung, yaitu adalah sektor pariwisata. Pak Direktur, tahun 2025 kemarin, ya, 2024 itu ada 17 juta wisatawan yang datang ke Lampung, wisatawan Nusantara. 2025 naik hampir 50% lebih, jadi 25 jutaan. Jadi 25 juta itu. Rata-rata bawa 1,8 juta per kapita. Kira-kira 50 triliun uang yang dibawa ke Provinsi Lampung. 50 triliun. 50 triliun. Dan ke depan saya cek akan semakin tinggi lagi. Kami lagi dorong bagaimana pariwisata di Provinsi Lampung semakin besar. Mereka tentu datang beli oleh-oleh dan lain-lain. Kita tidak ingin belanjanya wisatawan Nusantara, yang dibelanjain adalah produk-produk luar. Saya ingin mereka belanja ya produk-produk ibu-ibu juga. Produk ibu-ibu. Nah, tapi apa yang harus kita siapkan ibu-ibu sekalian? Jadi potensi pasar ada, baik di lokal, baik di nasional, baik di seluruh dunia untuk semua komoditas yang ada di Provinsi Lampung. Dan jangan takut kekurangan komoditas. Jumlah komoditas kita ini ada kira-kira 100 triliunan. Yang diolah di Provinsi Lampung itu baru 30%. Yang 70% itu masih keluar dalam bentuk mentah.
Jadi kita sangat banyak. Dan yang paling tinggi nilai tambahnya adalah yang diproduksi oleh UMKM. Singkong itu Bu, kalau dijual mentah sama sudah digoreng sama ibu-ibu, harga nilainya itu naik bisa 3 sampai 5 kali lipat. Benar nggak? Ya kan? Iya gitu ya. Jagung juga begitu. Nah, jadi bagi saya kalau menunggu industri untuk melakukan hilirisasi lama, 2 tahun mungkin 3 tahun. Tapi mencetak UMKM yang berkualitas itu bisa cepat. Bisa cepat. Nah, tugasnya ibu-ibu ini juga sangat luar biasa. Bagaimana memberikan nilai tambah semua komoditas yang ada di Provinsi Lampung. Gitu, di Provinsi Lampung. Syaratnya apa? Syaratnya SKDM, UMKM-nya kita harus berkualitas, harus punya daya saing. Kaitan dengan daya saing, jadi gitu. Jadi kita punya potensi pasar yang bagus, punya komoditas yang banyak, ya, punya kekuatan SDM yang kuat, ya. Yang kita lakukan pariwisata yang bagus, ya. Syaratnya yang harus dipersiapkan adalah satu Bu, daya saing. Pada akhirnya keripik yang diproduksi, pisang yang diproduksi ibu-ibu akan bersaing dengan keripik pisang yang diproduksi oleh rekan-rekan yang di luar Provinsi Lampung. Ya. Saya kaget ada temen dari Bogor buat keripik pisang, pisangnya dari Lampung. Yang beli orang Lampung lagi. Ya, kan begitu ya, gitu. Berarti UMKM kita ke depan harus secepatnya kita perkuat daya saingnya. Apa daya saing itu Ibu? Pertama-tama, yang daya saing itu adalah Ibu punya kemampuan manajerial yang baik sebagai pelaku-pelaku UMKM. Alhamdulillah ada sudah ada ya Pak ya pelatihannya, pelatihan keuangan, pelatihan apa lagi pelatihannya? Kemasan, pemasaran. Ya. Yang kedua, tentu juga Ibu juga harus meningkatkan selalu inovasi-inovasi SDM kita, UMKM kita harus selalu melakukan inovasi dan kreativitas, baik dalam produknya maupun melakukan inovasi dalam perlakuan usahanya. Ya. Yang ketiga, Ibu harus berpikir bagaimana membuka pasar-pasar yang baru yang terbuka. Gitu. Nah, ini Bapak sekalian tidak bisa dilakukan ibu sendiri. Kenapa? Karena ibu tidak pernah dibekali dari kecil untuk latihan melatih itu, benar ya? Ibu nggak pernah dilatih keuangan, nggak pernah dilatih. Kan nggak ada orang bekas orang pemasaran jadi UMKM di sini. Emang ibu-ibu rumah tangga kan? Ya, sebagian besar sebelum jadi pelaku UMKM dikekang lagi sama suaminya. Ya, begitu jadi pelaku UMKM dia harus bergaul. Nah, ini. Dan ternyata Bapak sekalian, pelatihan hari ini adalah EI. EI itu kita akan pakai untuk melengkapi kebutuhan agar ibu-ibu punya kualitas yang baik, yang standar, sehingga produknya punya daya saing, bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di luar. Gitu. Jadi memang teknologi kita pakai untuk memudahkan kita, untuk menutupi kekurangan kita. Dan saya yakin ya, kalau SDM UMKM di Provinsi Lampung ya sudah adaptasi dengan teknologi yang termaju, itu salah satu syarat untuk memperkuat kualitas UMKM kita. Jadi Bapak sekalian, selamat. Tidak semua UMKM di Provinsi Lampung punya kesempatan untuk dilatih tentang EI. Ya. Gitu. Jadi ibu-ibu yang dapat pelatihan hari ini punya kesempatan untuk lebih maju daripada UMKM. Saya juga banyak mendampingi UMKM dari tahun 2000. Masa muda saya mendampingi UMKM dari 2008. Sangat sadar penting sekali UMKM ini karena untuk memajukan Provinsi Lampung sampai tumbuh 8% itu harus ada peningkatan nilai tambah komoditas kami, Pak. Komoditas kami ini yang paling cepat ditingkatkan adalah, dan saya melihat sekali lagi, komoditas yang ada di Provinsi Lampung ini adalah komoditas yang diperlukan di seluruh muka bumi. Di semua manusia butuh jagung, butuh singkong, butuh pisang, ya, pisang. Jagung kita itu Pak nomor 3 Pak di Indonesia Pak. Nomor 4 ya? Nomor 4 ya. Singkong kami nomor 1 Pak, terbanyak di Indonesia Pak. Gitu. Apalagi jagung, pisang kita nomor 1 ya. Gitu. Banyak, jadi sangat banyak sekali di provinsi di Indonesia. Jadi kesempatan itu ada,
SDM-nya diperkuat, kualitas, dan insya Allah itu salah satu cara yang paling cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%, saudara sekalian. Ibu-ibu juga sekalian setelah dilatih, ibu juga upgrade diri, ya. Yang paling gini, intinya siapa yang paling berkualitas SDM-nya itu yang paling bisa bertahan. Intinya begitu, Bu, ya. Siapa yang paling berkualitas SDM-nya itu yang paling cepat bertahan dan yang paling cepat maju. Bukan yang paling banyak modalnya, bukan yang paling banyak aksesnya, bahkan juga yang paling banyak pasarnya. Enggak, Bu. Ternyata SDM di tengah pasar, ya, tapi tidak punya kualitas SDM-nya, barangnya nggak bisa laku. Begitu juga komoditas dan lain. Ternyata alat menggabungkan semua variabel ini adalah SDM.